Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Shalom, sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita awali hari ini dengan bersama kita merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terlebih untuk pagi hari ini, kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh kembali menikmati dan menyambut hari yang baru ini. Bapa dalam sorga, kami sungguh rindu untuk boleh mendasari kehidupan kami sepanjang hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Mazmur 128 ayat 1b. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, apa yang ada di dalam bayangan kita ketika kita berbicara tentang berkat? Tidak sedikit orang yang mengidentikan berkat Tuhan itu dengan hal materi. Tidak sedikit orang yang mengaitkan berkat itu dengan materi dunia. Misalnya, dia ketika suatu keluarga punya rumah yang bagus, punya mobil yang mewah, punya uang yang banyak, tidak kekurangan. Apakah itu salah? Tentu tidak salah, saudara. Itu adalah bagian dari berkat Tuhan. Namun kita hari ini diingatkan bahwa sebenarnya berkat Tuhan itu melampaui mobil mewah, melampaui rumah yang bagus, melampaui materi-materi yang kita punya di dunia ini. Berkat Tuhan tidak hanya sekadar tentang kekayaan atau kelimpahan materi. Berkat Tuhan lebih besar daripada itu semua. Di antaranya, ketika hidup keluarga saudara rukun, maka itu adalah berkat yang tidak ternilai. Ketika keluarga saudara hari ini bahagia, walaupun di dalam keterbatasan, maka itu adalah anugerah berkat dari Tuhan. Ketika hari ini keluarga saudara semuanya sehat, dalam keadaan yang baik, maka itu juga adalah berkat dari Tuhan. Ketika relasi keluarga saudara bersama dengan Tuhan juga erat, maka itu juga adalah berkat dari Tuhan. Siapa yang tidak ingin keluarganya diberkati oleh Tuhan? Semua orang ingin keluarganya diberkati oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya keluargaku menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan? Nah, di sini dalam perikop firman Tuhan hari ini kita diajak untuk belajar bagaimana caranya menjadi keluarga yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Yaitu dengan bagaimana? Dengan menghadirkan Dia di dalam kehidupan keluarga kita. Artinya apa? Artinya
Keluarga kita ini harus selalu, senantiasa, terus-menerus melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Baik dalam hal pribadi ataupun di dalam hal bersama-sama dengan keluarga. Di dalam mengambil keputusan, di dalam berelasi dengan anggota keluarga, maka ya, dalam segala hal pun kita harus selalu mengikut sertakan Tuhan, melibatkan Tuhan. Penulis kitab Mazmur menulis, "Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya." Tuhan hadir dalam keluarga kita ketika semua anggota keluarga memiliki hati yang takut akan Tuhan. Bukti takut akan Tuhan akan ditunjukkan dengan sikap dan perbuatan yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan dalam hal inilah peran saudara sebagai orang tua sangatlah penting. Karena orang tua harus memberi contoh, harus menjadi teladan, sekaligus harus mendorong anak-anak supaya apa? Supaya mereka boleh menjadi pribadi, bukan hanya pribadi yang pandai, tetapi mereka juga menjadi pribadi yang menghormati Tuhan. Mereka menjadi pribadi yang senantiasa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan keluarga kita, maka pastilah keluarga kita akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang menarik adalah berkat yang dijanjikan Tuhan bagi keluarga yang takut akan Dia bukan hanya bersifat materi, tetapi yaitu lebih kepada kebahagiaan bersama dengan anggota keluarga yang ada. Keluarga yang bahagia dan keluarga yang diberkati Allah adalah keluarga yang dipenuhi dengan kasih, dengan kejujuran, dengan integritas di dalamnya. Karena itu, mari kita pahami bersama apa yang harus kita lakukan sebagai pribadi dan keluarga yang sudah diberkati oleh Tuhan. Yang pertama adalah selalu belajar untuk mengucap syukur. Sudahkah hari ini saudara mengucap syukur? Atau jangan-jangan hari ini saudara sudah lebih banyak bersungut-sungut? Kurangilah bersungut dan perbanyaklah bersyukur. Yang pertama bersyukur. Lalu kemudian yang kedua, jikalau kita hari ini diberkati, maka Tuhan juga ingin supaya kita kembali memberkati orang lain. Supaya kita kembali menjadi saluran berkat, bukan hanya untuk keluarga kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika keluarga kita hidup dalam kasih, di dalam ketaatan, di dalam relasi yang baik dengan Tuhan, maka berkat Tuhan otomatis akan menyertainya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh rindu agar keluarga kami boleh menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, mampukan dan tolong kami supaya kami boleh menjadi pribadi, menjadi anggota keluarga yang takut akan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur kalau hari ini berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan tolong supaya kami juga kembali boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita